Ada sukacita saudara hari ini? Amin. Ya, semangat ya. Seperti tema kita hari ini, Joy to the World ya. Sukacita bagi dunia. Saudara, kapan atau terakhir kali ya saudara pikirkan, Bapak Ibu Saudara boleh pikirkan, kapan terakhir kali merasakan perbuatan atau pertolongan Tuhan yang luar biasa dan itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi saudara. Ya. Jadi rasanya itu sesuatu yang gak mungkin tapi ya itu nyata gitu ya. Nyata terjadi dalam hidup saudara. Kapan atau seperti apa peristiwanya? Boleh ya sambil dipikirkan, direnungkan kembali ya. Masihkah saudara bisa ingat seperti apa pertolongan Tuhan itu atau berkat tertentu yang Tuhan berikan itu ya. Atau saudara ya semua terasa biasa, cuman tahu biasa aja gitu ya. Ada ya, biasanya kita suka begitu ya, ada sih pertolongan Tuhan misalnya. Ayo kalau saudara mau bersyukur hari ini, bersyukur buat apa gitu ya. Ada sih, saya bersyukur ya, ada berkat Tuhan setiap hari ya. Saya bersyukur untuk misalnya kesehatan saya bersyukur untuk keluarga saya bersyukur untuk makanan yang bisa saya nikmati ya. Berkat-berkat yang tidak berkekurangan ya. Gak ada salahnya saudara, gak ada salahnya dan tentu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil-kecil gitu ya. Yang sehari-hari saudara alami, yang sederhana itu adalah baik ya. Bahkan dianjurkan. Tapi saudara, hari ini saya mengajak kita semua mengingat pengalaman atau sesuatu yang memorable gitu ya. Yang itu saudara ingat terus gitu ya. Karena itu menjadi pengalaman yang berkesan buat saudara. Ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Jadi sampai rasanya itu gini, wah ini ya. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, gak mungkin terjadi seperti ini. Nah gitu ya. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita yang tampaknya biasa saudara. Apakah kita merasakan Allah kita yang luar biasa? Coba kita pikirkan. Nah saya mau sharing satu hal saudara. Minggu depan gitu ya, setelah Natal. Saya dan sekitar 15 anak-anak remaja pemuda kita gitu ya. Kami akan pergi ke Malang. Kami mengikuti saat youth camp. Ini adalah satu camp anak muda di kampus saya dulu di Malang begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena kami pergi itu dengan tidak kekurangan apa-apa ya. Saya bersyukur gereja itu mendukung penuh majelis, ada rekan-rekan juga yang dengan murah hati gitu ya. Dengan murah hati menyediakan apa yang kami perlu. Ya. Pertolongan untuk mengkoordinasi transport apa segala macam mudah gitu ya. Biaya yang kami perlukan untuk transport, untuk makan, untuk pendaftaran semua dapat. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk berkat Tuhan yang ya boleh saya rasakan gitu ya. Saya boleh bawa teman-teman anak-anak remaja ini ke Malang dengan mudah gitu ya. Nah bahkan yang saya alami ini ya, sekalipun Bapak Ibu Saudara kemarin anak-anak ini ya biasa ya tunggu-tungguan ditanya mau ikut enggak gitu. Aduh mahal cuman tahu gitu. Enggak ada uang begini, oh gereja support loh gitu. Tetap aja masih pikir gitu ya. Lama jadi tunggu. Akhirnya pada hari mereka semua sudah konfirmasi, iya cuman tahu saya ikut. Nah udah kumpul semua, ada sekian banyak orang. Saya mau daftar, apa yang terjadi? Ternyata ditutup saudara. Jadi website tempat pendaftaran itu udah ditutup, nggak bisa diakses lagi. Oh, saya tanya nih ke panitianya, loh udah tutup ya gitu. Iya ini tidak bisa diakses karena kuota kami sudah penuh gitu. Wah. Kuota kami sudah penuh dan akhirnya tunggu beberapa hari kemudian nanti akan dibuka
namanya antrian Bapak Ibu Saudara. Jadi waiting list. Waduh cilaka ini ya. Udah disupport gereja, udah ada anak-anak sekian banyak mau ikut. Ditutup gitu ya, waduh. Tapi puji Tuhan ada namanya jalur orang dalam. Karena saya kenal beberapa panitia dan ya beberapa dosen-dosen itu adalah hamba-hamba Tuhan atau jemaat kita gitu ya, saya hubungi mereka gitu. Kok gimana nih gini? Oh tenang, dibantu cuantau nanti gitu ya. Singkat cerita beberapa hari nggak lama 15 orang itu terkonfirmasi diterima gitu ya. Wah mudah sekali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi sementara kami gitu ya, anak-anak remaja gereja kita mengalami kemudahan-kemudahan seperti ini. Sementara itu di luar sana ternyata banyak orang yang mau ikut tapi nggak kebagian gitu. Jadi ini satu camp yang diikuti 1.000 lebih pemuda remaja dari seluruh penjuru Indonesia dan ini bakal rame dan itu seru buat teman-teman gitu ya. Buat anak-anak muda itu jadi satu momen atau event yang seru gitu. Kayak nggak mau ketinggalan, makanya orang-orang cepet banget daftar. Nah jadi ketika kita di gereja kita mengalami kemudahan-kemudahan, tetapi di gereja lain atau ada orang-orang yang tidak seberuntung kami, mereka nggak dapat kuota, bahkan mereka mau pergi aja nggak tahu uangnya dari mana gitu. Seorang anak remaja dari gereja lain yang saya memang kenal, dia menghubungi saya gitu ya, dia bilang hampir saja dia nggak ikut gitu, aduh kok nggak ada biayanya gitu ya, tiket pesawat nggak mungkin gitu ya, mahal banget karena itu peak season gitu ya, udah high season, udah liburan akhir tahun, harganya nggak sanggup dia beli. Tiket kereta mahal Tuhan tahu gitu ya, mahal kok, nggak bisa beli gitu ya. Nah, jadi dia memutuskan udahlah nggak usah lah kok, saya nggak usah pergi gitu ya. Tapi di dalam hati saya ada dorongan gitu ya. Randy gitu ya, seperti ada suara yang berbicara, Randy duit kamu nggak banyak, tapi kamu bisa tuh bayarin tiketnya. Berapa sih? 1,5 juta, bisa lah gitu ya. Ada dorongan di dalam hati saya, kasih lah gitu ya, tolongin dia gitu. Tuhan kasih kemudahan, kamu udah diberkati Tuhan luar biasa. Kasihan dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hati saya tawar tuh sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak separuh-separuh Tuhan, gitu ya. Kan 1,5 juta ya, saya bayarin 750, nanti ya saya suruh dia, udahlah, Korendi bayarin kamu 750, sisanya setengahnya, kamu doa ya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih gitu ya. Beneran gitu ya Bapak Ibu Saudara, beneran gak lama beberapa menit dia hubungi saya. Saya ada orang yang transfer sejumlah uang yang cukup untuk dia pergi bayar separuh tiketnya itu dan ada sedikit sisa dia bisa pakai untuk uang jajan gitu ya. Wah itu ketika dia bilang seperti itu, buat dia sangat takjub Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan melakukan itu gitu ya. Kok bisa ya gitu, kok bisa ya. Kok sih tiba-tiba saya itu cuman lagi, dia cerita, saya itu cuman lagi khawatir, aduh gimana ini begitu ya. Tiba-tiba ada orang yang kirimin gitu. Chat dia, saudara dia begitu ya, kirimin sejumlah uang. Kok bisa ya, dia doa aja enggak gitu. Kok gue doa aja enggak, malah gue hampir ragu. Bener gak sih Tuhan itu bisa tolong saya gitu ya. Aku tuh padahal lagi jauh kok dari Tuhan gitu. Bahkan dia ragu kalau Tuhan itu bakalan tolong. Tapi ini yang dia katakan Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan baik banget ya kok gitu ya. Aku aja masih kayak bengong gitu. Kok bisa gitu ya. Thanks ya kok udah bantuin gua gitu ya. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara ketika saya dengar itu saya merasa ya biasa aja gitu ya. Gak ada sesuatu yang saya merasa takjub seperti dia gitu loh.
Tapi ya sebagai hamba Tuhan, ya saya perlu merespon ya anak remaja ini. Dia sharing seperti itu, oke, saya respon gitu ya. Saya juga jujur Bapak Ibu, saya jujur mengatakan apa adanya. Iya, Tuhan baik ya. Saking baiknya sampai rasanya ya, kalau Korendi gitu ya, saking baiknya Tuhan sampai rasanya itu biasa aja. Karena udah terlalu sering Tuhan itu nggak pernah nggak baik. Dia selalu baik dan dia selalu penuhi, dia selalu cukupkan buat kehidupan saya gitu. Tapi saudara, pernyataan sukacita dan pujian kepada Tuhan dari anak remaja ini menolong saya melihat, mencelikkan mata saya untuk saya melihat. Melihat apa? Pekerjaan Tuhan di sekitar saya dan melalui saya ternyata. Kok lu nggak, itu kayak Tuhan itu ibaratnya ini kalau dia temen gitu ya, gitu ya, lu sadar gitu ya, lu sadar gitu. Tuhan itu sedang bekerja melalui lu gitu. Nah saudara, apa cara yang paling mudah, cara paling efektif untuk merekam peristiwa-peristiwa semacam ini gitu ya. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang memorable, yang unforgettable, yang gak terlupakan. Apa menurut saudara? Bagaimana caranya? Supaya itu diingat terus gitu ya. Dinyanyikan gak sih? Wah, sing it, nyanyikan. Saudara, itulah cara orang Israel untuk mengingat perbuatan Tuhan. Ya, perbuatan yang luar biasa, perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan ribuan tahun kita itu masih bisa menjumpai nyanyian-nyanyian dari orang-orang Israel itu ya. Seperti di dalam Mazmur Bapak Ibu Saudara. Nah jadi saya mengajak kita membuka Mazmur. Mari siapkan saudara, Alkitab saudara. Sebenarnya Mazmur ini tadi kita sudah baca secara bertanggapan di dalam responsoria. Tapi mari kita melihat lebih dalam lagi. Apa artinya, apa maknanya gitu ya. Mari kita membuka Mazmur pasal 98. Mazmur pasal 98. Apa judulnya saudara? Ayo, apa judulnya? Apa judulnya Mazmur pasal 98 ini? Kalau di TB1, LAI memberikan judul Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Ya, kalau di saudara pegang Alkitab yang TB2, terjemahan baru 2, judulnya Seluruh Bumi Memuji Tuhan yang Adil. Apakah itu judulnya? Bukan. Saya mau bilang itu bukan judulnya ya. Di dalam teks asli orang Ibrani atau orang Israel, judulnya itu satu kata pendek. Mazmur, betul. Itu judulnya ya. Nah, kenapa ini dinamai Mazmur? Ya, mari kita membedahnya. Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru 2 ya. Sekali lagi silakan saudara menyimak. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. 2, Tuhan memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan, Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan.
Saudara, Natal itu biasanya kita identik dengan, kita tuh kalau Natal pengennya nyanyi lagu-lagu lama, ya nggak sih? Bener nggak saudara? Kita pengen nyanyi lagu-lagu lama yang khas Natal gitu ya, yang syahdu, ya nggak gitu ya? Atau yang ini Natal banget lah kalau nggak dinyanyikan gitu ya. Oh Holy Night atau Malam Kudus, itu kayaknya lagu-lagu wajib yang harus dinyanyikan gitu ya. Atau lagu-lagu yang gegap gempita, yang gembira, yang semangat, salah satunya judul atau tema khotbah kita hari ini ya. Joy to the world, the Lord is come, dan seterusnya gitu ya. Saudara, lagu ini Joy to the World itu diciptakan oleh seorang bernama Isaac Watts ya. Dan diciptakan berdasarkan Mazmur ini. Mazmur pasal 98 yang baru kita baca. Nah saudara, tapi Mazmur ini enggak sedang ngajak kita menyanyikan lagu lama. Tapi apa? Bukan lagu lama yang terkenal, yang enak, yang tiap tahun kita pengen nyanyi gitu ya. Tapi pemazmur justru mengajak kita, yuk kita menyanyikan apa? Nyanyian atau lagu baru bagi Tuhan. Nah jadi saudara jangan bosan ya belajar lagu yang baru gitu ya. Ini hal yang alkitabiah loh gitu ya. Firman Tuhan mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru. Kalau kita buka Mazmur 96, Mazmur 33 ayat 3, Mazmur 40 ayat 4, Mazmur 144, Mazmur 149, Yesaya 42. Di situ dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru, berulang-ulang gitu ya. Bukan cuma sekali, tetapi sudah sering sekali dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru. Ada sesuatu dorongan atau ajakan. Ayo nyanyi lagu yang baru. Ya, tapi bukan berarti lagu lama gak boleh ya gitu ya. Nanti saya diprotes. Wah gak boleh nyanyi lagu lama gitu ya. Orang-orang yang senior pengennya lagu yang enak-enak, lagu-lagu lama ini ya. Itu mesti dinyanyiin gitu. Orang-orang yang muda pengen selalu baru gitu ya. Lagunya baru ya. Tapi gak perlu berantem saudara. Gak perlu berantem. Gak perlu adu argumen mana yang paling benar gitu ya. Dua-duanya sama-sama boleh gitu ya. Karena sama-sama kita menyanyi bagi Tuhan. Sama-sama bagus. Nah, tapi inilah saudara ajakan dari pemazmur. Pemazmur mengajak kita menyanyikan mazmur atau nyanyian yang baru. Nah, menurut saudara kenapa? Kenapa kita harus menyanyikan lagu yang baru gitu ya. Mengapa bukan lagu yang lama, yang indah itu kenapa harus baru gitu ya. Kenapa harus baru? Atau kenapa kok kita didorong pemazmur dan di Yesaya nyanyi-nyanyian baru? Kenapa saudara? Kenapa harus baru? Jawabannya karena Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Maka diperlukan juga nyanyian yang baru gitu. Misalnya ya Mazmur 40 ya, Mazmur 40 ayat 4 di situ dikatakan Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Nah, ini ya. Jadi Tuhan itu memberikan nyanyian baru, ide-ide yang baru. Untuk apa? Untuk memuji Dia. Untuk memuji Allah kita. Jadi bukan hanya Allah itu melakukan perbuatan yang baru yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, tetapi juga pujian atau kemampuan untuk kita itu meluapkan rasa syukur kita ya yang Tuhan taruh di dalam mulut kita sehingga kita bisa memuji gitu ya. Jadi ketika anak remaja yang saya ceritakan tadi berkata, "Kok Tuhan itu baik banget ya," gitu. Saya sampai bengong gitu ya. Nggak ngerti gimana caranya gitu tiba-tiba ada duit ditransfer gitu ya. Itu buat saya tidak baru, tetapi buat dia itu adalah sesuatu
perbuatan atau pengalaman bersama dengan Tuhan yang baru, yang dia alami dan dia takjub. Dan dia memuji Tuhan karena itu. Nah, saudara-saudara, nyanyian baru yang dimaksud pemazmur ini tidak berarti itu sungguh-sungguh baru atau itu sama sekali baru, nggak ngerti begitu ya, yang belum pernah diajarkan, enggak begitu ya. Bisa juga ini tuh lagu lama, saudara, lagu lama tetapi dengan semangat yang baru. Nah, ya kita sering ya menyanyikan, kayaknya kenal nih ya lirik lagunya, tapi kok nadanya beda. Nah, itu contoh begitu ya. Jadi pemazmur ini ketika dia bilang nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, itu bisa berarti mazmur atau nyanyian yang udah lama, udah ada. Nah ya, liriknya sudah ada, tetapi semangatnya baru. Ya, musiknya, iringannya baru. Nah, kan ini dia pakai alat musik ya banyak untuk memuji Tuhan, gitu. Jadi iramanya baru, ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena itu tadi ya, Tuhan melakukan perbuatan yang baru. Jadi ada semangat baru, musik yang baru atau nuansa yang baru. Nah, saudara-saudara, bukankah kebaikan Tuhan itu seringkali begitu ya. Seringkali itu tuh sesuatu yang sudah ada, tetapi rasanya baru gitu ya. Bahkan mungkin itu sesuatu yang sudah menjadi bagian loh di dalam kehidupan kita, tapi kita baru sadari, oh iya gitu ya. Wow, Tuhan itu ternyata sudah berkati saya gitu ya. Kemana aja nih saya nggak bisa lihat selama ini. Dan kita bisa memuji dia. Dia Allah yang luar biasa. Nah saudara, mari kita mau perhatikan ya. Kita balik lagi ke Alkitab kita. Kita perhatikan struktur di dalam Mazmur pasal 98 ini. Gitu ya. Berbahagialah saudara yang Alkitabnya berupa buku fisik seperti punya saya begini ya. Karena saudara akan ditolong untuk melihat struktur yang indah dari karya sastra Ibrani gitu ya. Karya sastra orang Israel zaman dulu, dia punya struktur, dia punya bentuk yang indah saudara. Nah kalau saudara pakai Alkitab gini, kelihatan nih bentuknya gitu ya. Nah jadi yang masih bawa Alkitab buku seperti ini, yuk dibuka gitu ya. Kita mau lihat begitu. Mazmur ini punya bentuk namanya, ini istilah teknis gitu ya, inclusio ya. Satu istilah literatur di dalam Alkitab namanya inclusio. Apa itu? Itu bentuk seperti amplop saudara. Bentuk seperti amplop atau bentuk kurungan gitu ya. Seperti tanda kurung. Dengan apa? Dengan ada perhatian khusus di bagian tengahnya gitu ya. Jadi Mazmur ini punya bentuk ada awal, ada tengah, kemudian ada akhir begitu. Awal dan akhir, bagian pembuka dan penutupnya itu mirip. Tetapi di bagian tengahnya itu ada penulis atau pengarangnya ingin kita memperhatikan sesuatu di bagian tengahnya gitu ya. Jadi ini struktur inclusio itu supaya kita belajar satu tema tertentu gitu ya. Nah ini saudara. Jadi kita perlu memperhatikan bagian tengahnya. Nah ini bentuk yang umum ya, bentuk yang sangat umum dijumpai di dalam Alkitab kita. Dan mari kita memperhatikan. Kita bisa membagi Mazmur ini menjadi 3 bagian saudara ya. Yaitu ayat 1 sampai 3 ya, ini bagian yang awal, ayat 1 sampai 3. Kemudian bagian tengah. Nah, ini perhatiannya ada di ayat 4 sampai 6. Dan kemudian bagian akhir ayat 7 sampai 9. Nah, mari kita lihat bagian awal 1 sampai 3 dan bagian akhir 7 sampai 9. Keduanya punya, saya tadi bilang ada hal yang mirip, ada hal yang sama. Ya. Coba kita tengok ayat 2 gitu ya. Kita tengok ayat yang kedua. Ada kalimat begini. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa, ya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Lalu ayat 9, kita bandingkan ya, ayat 9. Ada kalimat, ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Saya baca TB2 ya saudara. Nah jadi kita bisa lihat ya,
dua bagian awal dan akhir ini mirip. Nah, tetapi penulis atau pemazmur ingin kita memperhatikan secara khusus bagian di tengah, yaitu ayat 4 sampai 6. Nah, tapi sebentar, tunggu dulu ya, kita lihat bagian per bagian. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 3 ya, secara garis besar apa saudara ya? Ayat 1 sampai 3 ini sedang bicara tentang apa sih gitu ya. Coba saudara temukan kata yang berulang, apa itu? Ayat 1 sampai 3. Coba saudara tebak. Di dalam ayat 1 sampai 3 ada kata yang berulang. Disebutkan berkali-kali. Kalau saudara bisa temukan itu adalah kata keselamatan. Nah, jadi bagian awal ini di dalam Mazmur ini sedang berbicara tentang Tuhan itu juru selamat. Wah, mudah ya kita mengaitkannya. Oh, jadi ini pasti sedang berbicara tentang juru selamat siapa? Yesus Kristus. Tapi saudara tunggu dulu, jangan terburu-buru gitu ya. Jangan terburu-buru kita mengaitkan, oh bagian pertama ini tentang Yesus Kristus gitu ya. Nah ini menarik saudara ya. Menarik sekali di dalam literatur ini ya. Di dalam nyanyian kuno orang Israel ini. Ide tentang Allah itu juru selamat. Itu tuh bukan nanti ketika Yesus datang. Tetapi bagi orang PL, Tuhan itu juru selamat. Sudah ada sejak dulu gitu ya. Bukan yang nanti di depan, tapi dulu sudah ada. Itu bagi orang PL. Oh kok bisa gitu ya, kok bisa? Saudara bisa tengok ayat 1, 2, ayat 3 itu semua dalam bentuk past tense. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya semua bentuknya adalah lampau, masa lalu. Jadi ayat 1 sampai 3 itu ngomong soal hal yang udah lalu. Tuhan itu juru selamat itu sudah pernah gitu loh. Bukan sesuatu yang nanti di depan akan ada, enggak. Dari mulanya Allah itu juru selamat. Gitu saudara. Jadi ketiga ayat ini mengajak kita mengingat, mengajak kita melihat lagi apa yang Allah sudah lakukan dahulu. Bagaimana dia menyelamatkan keluarga Nuh. Bagaimana dia berkarya di dalam keluarganya Abraham, Ishak, dan seterusnya gitu ya, keturunan Abraham. Khususnya Israel. Bagaimana dia menunjukkan kuasanya terhadap orang Mesir melalui tulah. Bagaimana Allah itu membelah lautan. Bagaimana Allah itu memberi makan minum di tengah-tengah padang gurun yang gersang. Tapi ada makanan, ada minuman. Dan bagaimana tiang awan, tiang api, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan tunjukkan. Ini loh yang sedang dikatakan ayat 1 sampai 3 itu. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan yang lalu itu loh, yang luar biasa itu, yang amazing itu. Dia melakukan hal yang ajaib. Orang Israel itu sangat-sangat paham siapa itu juru selamat. Allah sendiri, saudara. Nah, dan bagi kita hari ini, karya keselamatan Allah itu sempurna dinyatakan di dalam Yesus Kristus, saudara. Kita memperingati masa lalu loh. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang dan menggenapi segala sesuatu. Sebenarnya ketika kita memperingati Yesus, kita juga sedang memperingati peristiwa yang lalu. Masa yang lampau. Nah, sekarang kita bergerak. Kita lihat bagian tengahnya. Ini yang unik saudara ya. Ini tadi yang saya bilang kita perlu perhatikan bagian tengah. Ini berbicara tentang masa kini atau present tense ya bentuknya. Tensesnya itu present, masa kini. Menurut saudara kenapa? Kenapa bagian ini penting atau perlu menjadi perhatian khusus? Coba saudara lihat ayat 4 sampai 6 gitu ya. Kalau saudara baca kesan apa? Kesan apa yang saudara tangkap? Begitu. Ayat 4 sampai 6 ini. Kita disuruh ngapain sih? Kita disuruh nyanyi. Kita disuruh memuji dia. Kita disuruh bergembira ya. Joy. Nah, seperti tema kita, joy to the world. Bersuka cita, bersorak-sorai, merayakan.
Ini perintah atau dorongan atau sesuatu yang diusulkan di dalam ayat 4 sampai 6. Merayakan. Jadi kalau saya mau membahasakannya dalam ungkapan masa kini gitu ya. Itu kayak mau bilang, let's go party gitu. Ayo kita happy-happy, kita pesta, ini kita rayakan. Yang semarak, yang meriah. Nah ini ayat 4 sampai 6 saudara. Ini yang mau disampaikan pemazmur ayat 4 sampai 6. Jadi ini tuh pesta, kita merayakan sesuatu yang meriah gitu ya. Mungkin beberapa di antara saudara kurang suka ya. Kurang suka dengernya kok nggak rohani sih Cuantau. Kenapa kok malah pesta sih gitu loh ya. Happy-happy gimana sih gitu loh. Hidup ini kan menderita loh Cuantau gitu ya. Hidup ini kan susah, sakit, pedih, penuh air mata. Saudara, tanpa mengecilkan pergumulan kehidupan yang saudara alami saat ini. Tetapi kebenaran ini bukan keluar dari mulut saya. Ini kebenaran Alkitab yang katakan. Firman Tuhan yang mengatakannya. Ayo pesta gitu ya. Ajakan untuk berpesta, untuk merayakan, bersuka cita, bersorak-sorai. Saudara, satu kuncinya yang kita bisa temukan di dalam bagian ini. Ya, bagian ini, mari kita perhatikan kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-6. Apa dikatakan di sana? Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan, Sang Raja. God is the King. Allah itu Raja, saudara. Saudara, kebenaran apa yang mencelikan mata saudara? Kalau saudara sadar bahwa Allah itu Raja. Allah itu Raja di dalam hidupmu. Maka apa? Saya percaya tidak ada satu bagian pun di dalam kehidupan kita yang tidak ada di dalam kontrol Allah. Kalau Allah itu Raja. Saudara, kalau Allah itu Raja, mengapa engkau dan saya ragu di dalam penderitaan itu? Sepertinya penderitaan itu gak berlalu. Tidakkah Ia Allah yang sanggup, saudara? Kalau Allah itu Raja, mengapa engkau dan saya gak percaya sih? Kalau sakit itu kelak Tuhan bisa angkat. Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan itu nyata. Kalau Allah itu Raja, mengapa engkau dan saya takut melewati lembah air mata? Seolah gak pernah ada kebahagiaan di dalam hidupmu. Gak ada jalan keluar, semuanya gelap. Allah itu Raja. Tidak ada yang tidak sanggup Ia kerjakan, saudara. Kalau hari ini Allah itu Raja di dalam hidupmu, pertanyaannya, apakah Dia ambil alih seluruhnya? Atau engkau berkata, tunggu Tuhan, ini urusan saya. Tuhan jangan ikut campur ya. Bisnis saya kelola dengan cara saya. Tuhan gak usah ikut campur ya. Keluarga saya Tuhan. Saya paling tahu cara mendidik anak, cara mendidik istri, cara menghadapi orang tua. Tuhan jangan ikut campur. Kalau Tuhan itu Raja dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah juga Dia yang memerintah setiap aspek kehidupan kita? God is the King. Itu bagian yang maha penting yang perlu kita garis bawahi. Dari pelajaran Mazmur 98 ini. Saudara, mari kita bergerak ke bagian akhir. Kita lihat ayat 7 sampai 9 ya. Di dalam ayat 7 sampai 9 ini kita bisa melihat, saudara, bukan hanya kita loh ternyata. Bukan hanya kita manusia yang dipanggil, yang memuji-muji, bersorak-sorai, bergembira gitu ya. Tetapi pujian, sorak-sorai itu diperluas kemana? Ke segala ciptaan.
Seluruh planet ini gitu ya, lautan, bumi, sungai, gunung, bukit, semuanya seolah hidup, semua seolah menyanyi dengan musik gitu ya, larut di dalam nyanyian. Nah, ayat 7 sampai 9 ini bentuknya bukan lagi lampau atau masa kini, tetapi ini future tense. Tensesnya future gitu ya, masa depan. Nah, ayat 7 sampai 9 ini berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Ayat 9 mengatakan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Jadi bagian terakhir ini berbicara tentang Tuhan adalah hakim. Oke. Tadi bagian pertama, Tuhan adalah juru selamat. Bagian kedua, Tuhan adalah raja. Dan bagian yang terakhir, Tuhan adalah hakim yang akan datang dan yang akan menegakkan keadilan. Saudara, perenungan masa Advent kita. Masa Advent itu menandai masa pengharapan, masa penantian, dan juga persiapan untuk apa? Untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi masa Advent juga adalah masa bagi kita menyiapkan diri untuk apa? Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Tadi Boksu Joshua waktu menyalakan lilin, dia sudah mengatakan, ini adalah Advent yang ketiga. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang lahir, tetapi ini sekaligus adalah masa penantian kita. Yesus datang menjemput kita yang kedua kali pada akhir zaman. Saudara, kita dijanjikan suatu hari yang besar. Ketika Tuhan itu datang untuk apa? Untuk menegakkan keadilan di dunia kita hari ini. Dunia kita yang lelah. Dunia kita yang dimana ada perang berkecamuk, dunia di mana pemanasan global, saudara, membuat iklim itu nggak lagi bersahabat, dan segudang masalah yang kita hadapi hari ini. Kita dijanjikan suatu hari nanti Tuhan datang. Dan akhirnya apa? Akhirnya semua makhluk, manusia, laut, sungai, bukit, gunung ya, dan umat Tuhan di muka bumi ini, kita semua diundang untuk apa? Untuk bergabung di dalam puji-pujian, di dalam haleluya yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Raja yang layak menerima segala nyanyian kami, syukur kami, sorak-sorai dan hormat kami. Tuhan, di tengah kehidupan kami ini, di masa penantian kami rindu Tuhan. Kami diizinkan merasakan sukacita yang melimpah-limpah yang datang daripada-Mu sendiri. Bukan semata karena harta, bukan semata karena kekuasaan, kepuasan fisik atau pencapaian hidup. Tetapi biarlah sukacita yang sejati, yang bersumber dari Allah, itulah yang kami alami. Itu yang kami rindu untuk nikmati. Di dalam rasa syukur, di dalam rasa cukup yang Tuhan anugerahkan. Biarlah menjadi tekad kami, Tuhan, mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Di mana Engkau yang bertahta, Engkau yang disanjung, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disembah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kelahirannya kami rayakan, dan yang kami nantikan kedatangannya kembali. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.